Once again. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lingga Tangarang, NIM 1904060129, mahasiswa Program Studi Arketeknologi Universitas Nusa Cendana. Pada kali ini saya akan membagikan materi mengenai hama pada tanaman pangan, ketimun, dan ubi jalar. Mentimun, timun atau sering kita kenal dengan ketimun atau nama latinnya Cucumis sativus L, termasuk dalam suku labu-labuan. Merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Buahnya biasanya dipanen ketika belum masak benar untuk dijadikan sayuran atau penyegar, tergantung jenisnya. Mentimun dapat ditemukan di berbagai hidangan dari seluruh dunia dan memiliki kandungan air cukup banyak di dalamnya sehingga berfungsi menyejukkan potongan buah mentimun. Juga digunakan untuk membantu melembabkan wajah serta banyak dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Manfaat mentimun. Mentimun memiliki sifat diuretik, efek pendingin dan pembersih yang bermanfaat bagi kulit. Kandungan air yang tinggi, vitamin A, B, dan C, serta mineral seperti magnesium, kalium, mangan, dan silika, membuat mentimun menjadi bagian penting dalam perawatan kulit. Masker wajah yang mengandung sari mentimun digunakan untuk mengencangkan kulit. Asam askorbat dan asam safeik yang hadir dalam mentimun dapat menurunkan tingkat retensi air yang pada gilirannya mengurangi pembekakan di sekitar mata. Hama yang ditemukan menyerang tanaman mentimun antara lain kutu daun atau Apis gossypi, Thrips pravitus, kutu kebul Trodelius vaporeum, lalat penggorok daun Liriomsa, kumbang daun, dan ulat daun. Selain itu juga dijumpai gejala buah bengkok yang diduga disebabkan oleh serangga kepik, layu yang disebabkan nematopur akar, embun bulu disebabkan Pseudoperonospora cubensis, bercak daun yang disebabkan Alternaria sp dan Coleotridium sp, dan penyakit mosaik mentimun yang disebabkan Cucumber mosaic virus. Serangga hama yang banyak menimbulkan kerusakan berat dan kehilangan hasil panen adalah lalat penggorok, daun L, widornis, dan kutu daun Gossypi. Kehilangan hasil panen juga terjadi karena muncul gejala buah bengkok yang sebagian diduga disebabkan oleh serangan kepik L. australis. Virus-virus pada tanaman Cucurbitaceae dapat menyebabkan kegagalan panen dan kerugian ekonomi yang tinggi. Salah satu virus terdapat pada Cucurbitaceae terbawa benih adalah squash mosaic virus. SKMV berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian yang sangat tinggi dan menjadi penghambat bagi negara penanam Cucurbitaceae seperti Indonesia. Berikut ubi jalar. Ubi jalar atau yang bahasa latinnya Ipomeo batatas atau dalam bahasa Inggrisnya sweet potato adalah jenis tanaman budidaya bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi karbohidrat yang tinggi. Di Afrika, ubi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Di Asia, selain dimanfaatkan umbinya, daun muda ubi jalar juga dibuat sayuran. Terdapat pula ubi jalar yang dijadikan tanaman hias karena keindahan daunnya. Ubi jalar berasal dari Amerika Selatan tropis dan yang masih diperdebatkan Papua. Kalangan yang tidak menyetujui asal-muasal ubi jalar dari Papua berpendapat bahwa orang India telah berlayar menuju ke barat melalui Samudra Pasifik dan membantu menyebarkan ubi jalar ke Asia. Proposal ini banyak ditentang karena bertentangan dengan fakta-fakta klimatologi dan antropologi. Hama boleng tergolong ke dalam jenis kumbang kecil yang dapat menghisap cairan tanaman, mulai dari batang, umbi, dan buah. Kumbang dewasa biasanya berukuran panjang 5-7 mm,
ramping, halus, punggung keras, dan moncong yang runcing ke depan. Bagian kepala, sayap depan, dan perut berwarna biru metalik, sedangkan kaki dan rongga dada berwarna coklat kemerahan. Pengendalian hama dengan melakukan rotasi tanaman dengan tanaman bukan inang akan memutus siklus kumbang di samping dengan melakukan sanitasi lahan, yaitu dengan membersihkan dari sisa-sisa umbi atau batang yang terserang. Untuk penanaman disarankan dengan menggunakan stek pucuk karena biasanya telur hama boleng diletakkan pada umbi atau batang yang dekat dengan permukaan tanah. Perlu dilakukan pengairan secara rutin agar tanah di sekitar pertanaman tidak retak, sehingga memudahkan kumbang masuk ke dalam tanah. Selain itu juga dengan cara menaikkan gludan sebelum kumbang muncul dan bertelur, di samping melakukan panen lebih awal 1-2 minggu dari masa panen yang ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.